Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita ketemu kembali dalam Efrata Diffusion. Layangan putus, itulah judul renungan kita hari ini. Layangan putus ramai dibicarakan belakangan ini. Film ini diangkat dari kisah sebuah keluarga yang dialami secara nyata. Saya mendapat bisikan, banyak ibu-ibu yang meneteskan air mata menyaksikan film ini. Mereka ikut bersimpati dengan Kinan, seorang istri yang baik, penyabar, sayang suami, percaya pada suami walaupun sering dibohongi. Tidak banyak istri yang punya kesabaran tingkat tinggi ketika bertemu dengan selingkuhan suaminya. Rata-rata istri akan marah habis-habisan. Tapi Kinan penuh kesabaran. Dia mampu duduk berdua dan bicara dari hati ke hati. Bahkan ketika Lydia sakit, Kinan yang berlatar belakang seorang dokter bersedia merawatnya, menyuapinya, memotongkan buah untuknya. Ini dia lakukan bukan karena dia tidak tahu siapa wanita yang di sampingnya. Dia tahu wanita itu adalah selingkuhan suaminya. Sekali lagi, tidak mudah menguasai perasaan dan kemarahan saat dikecewakan. Ketika menyaksikan episode setelah Aris kecelakaan, saya bertanya kepada istri, "Aris masih kembali ke Lydia ya?" Dengan sedikit kesal istri saya menjawab, "Itulah laki-laki." Saya menjawab, "Itu dia mah, jangan samakan semua laki-laki." Sedikit membela diri. Menarik kalau film ini kita tinjau dari sudut pandang iman Kristen. Tentu perselingkuhan tidaklah diizinkan oleh firman Tuhan. Amsal 5 ayat 18b berkata, "Bersukacitalah dengan istri masa mudamu." Ayat ini tidak berkata, "Bersukacitalah dengan istri mudamu," tapi dengan istri masa mudamu. Istri masa muda yang dimaksud di sini ialah istri yang dinikahi pada masa mudanya. Bisa jadi sekarang dia sudah tua, tapi dulu waktu dinikahi dia masih muda. Suami harus bersukacita dengan istri masa muda, bukan dengan istri muda. Dalam layangan putus, Aris harus bersukacita dengan Kinan, bukan dengan Lydia, selingkuhannya. Mungkin ada yang bertanya, bila sudah terjadi perselingkuhan, bagaimana? Harus tetap memilih istri yang dinikahi pada masa muda. Kinan meminta supaya Aris minta maaf dan meninggalkan Lydia. Tapi lagi-lagi kata itu tidak keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah minta maaf kepada Kinan atas kesalahannya dan tidak meninggalkan perempuan itu. Namun kepada Lydia sebentar-sebentar minta maaf. Aris tidak punya niat meninggalkan Lydia, sehingga pernikahan berakhir dengan perceraian. Pernikahan yang telah dibangun dengan baik, istri yang cantik, baik, penyabar, anak yang cantik, cerdas, seharusnya dijaga, dipertahankan, tidak diakhiri dengan perceraian. Dari sini kita belajar, membangun pernikahan tidak cukup dengan suami yang tampan dan sukses, istri yang cantik dan penuh kasih sayang. Tidak cukup dengan anak yang cakap dan cantik. Pernikahan harus dibangun dengan takut akan Tuhan. Suami istri harus hidup mentaati firman Tuhan. Ingatlah selalu firman-Nya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami membangun pernikahan di dalam takut akan Tuhan. Tantangan dan godaan bisa datang ke dalam pernikahan kami, tetapi dengan kami mengingat
firman-Mu bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu membuat kami akan kuat dan kokoh menjalani pernikahan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, berkati anak-Mu yang sudah mendengar Ephrata Diffusion, supaya mereka membangun pernikahan dengan takut akan Tuhan. Bila terjadi pergumulan-pergumulan di dalam pernikahan, ajarlah mereka untuk saling mengampuni dan membangun kembali pernikahan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati anak-Mu yang mendengar Ephrata Diffusion, supaya mereka setia kepada istri yang dinikahi pada masa mudanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.